Ustadz UDC telah memberikan pemaparan yang begitu jelas mengenai ekonomi kapitalis dan gambaran singkat mengenai ekonomi Islam. Saya mau kembali dulu ke ekonomi kapitalis. Dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, sumber permasalahan utama di sini itu ternyata penguasa. Karena penguasa inilah yang memberi jalan bagaimana sistem itu jalan. Entah itu sistem dengan jantung ekonomi yang konvensional, misalnya ada pasar modal, ada pasar keuangan, ada sekunder, ada derivat, dan semuanya itu ternyata menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dan itu selama itu ada, krisis tidak akan mungkin berhenti. Terus kemudian dari kenyataan dari berbagai ahli tadi, kekayaan hanya dimiliki oleh sekian persen orang, tanah juga hanya sekian persen dikuasai oleh sekian orang, sedangkan sumber daya alam juga sebagian dimiliki oleh asing. Nah ini, pengelola negara ini apa nggak sadar ya? Ternyata ini mensengsarakan rakyat. Kok kelihatannya penguasa atau rejim ini kayaknya itu boneka daripada sistem global begitu. Orang yang katakanlah orang yang mengerti Islam mestinya mereka sadar. Bahkan ada penguasa di republik ini adalah ulama. Kok mereka itu kok larut ke sana? Ini apa sebab? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, mengenai ekonomi Islam tadi, ternyata kalau kita pahami itu adalah sifatnya simpel dan sesuai dengan fitrah manusia, di mana manusia itu punya hak untuk memiliki, tapi nggak memiliki secara mutlak seperti di kapitalis maupun di sistem komunis. Setiap individu itu punya, ya pokoknya perkembangan fitrahnya itu adalah terjamin. Tapi di sini untuk ekonomi Islam sini kelihatannya itu masih jauh. Selama sistem politik kita itu adalah seperti ini. Nah, ini untuk menuju ke sana itu jalan bukan jalan terjal, jalan yang naik ke sana itu, mencapai ke sana itu sesuatu yang tidak mudah itu. Nah, bagaimana ini memahamkan hal ini kepada masyarakat? Terima kasih, Ustaz. Baik, silakan tanggapannya, Ustaz. Yang pertama terkait dengan peran penting penguasa. Iya. Jadi kita jangan salah menyebut bahwa semua ini kesalahan gara-gara penguasa atau gara-gara negara ya. Jadi negara atau penguasa itu harus kita dudukan sebagai pelaksana. Nah, pelaksana apa? Pelaksana dari sebuah sistem. Makanya semester 1 dulu sudah kita sampaikan, kita harus bisa membedakan antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Kalau kita bicara ilmu ekonomi, itu memang kita hanya bicara membaca fakta-fakta, fenomena-fenomena, gejala-gejala yang bersifat teratur di tengah masyarakat, kemudian dibuat teorinya. Jadi teoritisasi dari sebuah fenomena ekonomi. Kemudian dibuat sebuah teori yang disusun secara sistematik menjadi sebuah ilmu. Itu yang disebut ilmu ekonomi. Nah, beda kalau kita bicara tentang sistem. Kalau kita bicara tentang sistem ekonomi, itu memang bagaimana negara itu mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya. Baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Nah, berbicara sistem itu memang pilihannya ada 3.
sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Nah, tugas negara itu memang melaksanakan sistem itu. Oleh karena itu, tergantung sistem apa yang akan dipilih. Fungsi negara hanya melaksanakan saja. Nah, oleh karena itu, berarti yang harus kita kritisi, yang harus kita koreksi itu sistemnya. Sistem itulah yang nanti akan dilaksanakan oleh negara. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Jadi kalau kita sudah menyebut sistem ekonomi, berarti memang ini ranah politik ya, ranah negara. Apa yang akan diterapkan oleh negara. Bukan hanya sekedar ranah ilmu. Ranah ilmu itu kan hanya berkaitan dengan pengetahuan. Kita ingin tahu fenomena-fenomena ekonomi. Tapi kalau sudah bicara tentang bagaimana itu harus diterapkan untuk mengatur rakyatnya, mengelola sumber daya alamnya, mengalokasikan sumber daya alamnya, mendistribusikan sumber daya alamnya, itulah yang disebut sistem ekonomi. Dan sistem ekonomi ini memang pilihan. Kemudian yang kedua, kalau tadi kaitannya kenapa penguasa-penguasa kita yang semuanya itu muslim, bahkan ada ulamanya, kok seperti tidak tahu bahwa sistem ekonomi yang sekarang dijalankan itu membahayakan rakyat, merugikan rakyat, menindas rakyat. Kenapa kok tidak menggunakan sistem ekonomi Islam? Jawabnya apa? Jawabnya memang sistem ekonomi Islam tidak pernah diajarkan. Tidak pernah tersampaikan. Selama umat Islam itu tidak pernah ada yang mengajari tentang sistem ekonomi Islam, ya yang akan dijalankan adalah sistem ekonomi yang tersedia, yang sekarang diajarkan di sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Yang sekarang kebetulan menjadi menteri-menteri ekonomi, itu kan alumni dari mana? Kebanyakan alumni dari Amerika. Oleh karena itu, kalau belajar ke Amerika itu yang akan diajarkan apa? Apa mungkin ekonomi Islam? Kan tidak mungkin. Makanya dulu disebut mafia Berkeley kan. Jadi kebanyakan pejabat kita itu dulu masa-masa mereka lulus S1 dari Fakultas Ekonomi langsung dikirim ke Amerika. Mulai zaman Soekarno, zaman Soeharto. Nah, kemudian lulus dari sana, itulah yang diberi tugas untuk mengelola ekonomi Indonesia. Orang-orangnya disebut mafia Berkeley, sehingga sistem yang diterapkan ya khas kapitalis. Nggak mungkin lulus dari Berkeley kemudian yang diterapkan ekonomi Islam. Nggak mungkin. Termasuk ya mohon maaf, walaupun lulus dari pesantren, ya nggak mungkin kemudian menerapkan sistem ekonomi Islam. Karena apa? Ya karena memang tidak diajarkan. Di pesantren itu waktu habis untuk belajar membaca kitab kuning. Sampai pinter, kitab kuning yang dibaca ya seputar fikih ibadah saja. Itulah yang terjadi. Kemudian yang ketiga apa tadi? Mengenai ekonomi Islam sendiri kan sebenarnya ekonomi Islam itu kan simpel dan sesuai dengan fitrah manusia, di mana setiap individu diberi kebebasan untuk memiliki, tapi tidak semua sumber daya alam bisa dibikin. Maksud saya, konsepsi ini sebenarnya kan indah sekali, tapi ya kebanyakan orang Islam itu nggak paham mengenai masalah ini gitu. Tapi sebenarnya tadi ya sudah diterangkan di depan juga, tapi mungkin perlu penekanan begitu, Ustaz.
Iya. Sesimpel apapun kalau nggak pernah diajarkan ya tidak bisa difahami. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu turun dalam bentuk ayat-ayat, dalam bentuk hadis-hadis yang tidak dalam bentuk sebuah ilmu pengetahuan. Tidak sebagaimana misalnya kita membaca buku tentang ilmu ekonomi, membaca buku tentang ilmu politik, membaca buku tentang ilmu pendidikan. Oleh karena itu, ayat-ayat dalam Quran dan As-Sunnah ini ibaratnya masih seperti bahan mentah. Ya. Isinya lengkap, tapi masih berupa bahan mentah. Ibaratnya kita disodori ada beras, ada tepung, ada minyak goreng, ada jagung, kemudian ada terigu, kemudian ada daging mentah, ada ayam mentah. Terus ini kita apain gitu loh. Nah, ini kan diperlukan satu proses lagi untuk tersaji menjadi masakan-masakan yang lezat. Mungkin masakan Padang, misalnya rendang ya, rasanya enak gitu. Ternyata ketika sudah merasakan enak, tanya ini cara membuatnya gimana? Setelah diajari, ya nyatanya mudah gitu kok. Ya semudah apapun, kalau nggak pernah diajarkan, daging tetap daging mentah, tidak akan pernah menjadi rendang. Beras ya tetap beras, tidak akan pernah jadi nasi. Kalau tidak pernah diajarkan. Nah, apa yang sudah kita pelajari berkaitan dengan sistem ekonomi Islam itu memang sudah hasil sajian ulama dalam bentuk yang sudah siap saji. Nanti baru ketemu semester 5. Cara masaknya bagaimana itu baru semester 5 ya. Nah, semester 1, 2, 3 ini kita menerima apa adanya yang sudah dimasak untuk siap disantap, siap dimakan. Makanya rasanya enak banget. Kenapa? Sudah hasil masakan. Tapi walaupun ini nampaknya enak, mudah, dan sederhana, tapi kalau tidak pernah diajarkan, ya tetap yang akan dijalankan itu ekonomi kapitalisme. Kenapa? Karena di dalam benaknya isinya ya cuma ekonomi kapitalisme. Bagaimana menjalankan ekonomi negara, nanti yang tergambar ya cuma tuntunan dari ekonomi kapitalisme. Tidak bisa yang namanya Islam itu berjalan begitu saja tanpa mengilmui. Karena Islam itu agama wahyu. Dari Allah kepada Rasul, Rasul kemudian mengajarkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan seterusnya kepada ulama, sampai kepada kita. Jalurnya adalah ulama. Kalau tidak melalui jalur yang jelas, tidak mungkin kita bisa membuat sistem ekonomi Islam sendiri, nggak bisa. Nah, oleh karena itu, kepentingan kita membuat Core Isaac ini, kepentingan membuat Core Isaac ini sebenarnya ingin membantu mempercepat proses dakwah ekonomi Islam. Nah, kita sudah berupaya jungkir balik bagaimana agar pemahaman kita tentang sistem ekonomi Islam cepat menyebar. Kemarin diuntungkan dengan pandemi, tapi setelah pandemi mulai surut lagi. Nah, ini kita coba untuk kita galakkan lagi. Memang harus dengan proses taklim yang runtut dan sistematis. Tidak bisa instan. Tadi Ustadz Ali aja bilang paling tidak 8 semester. Ini baru semester 2. Begitu ya, Allah alam.